Menariknya, di momen ulang tahun kemarin, Abizar mengenakan sepatu yang diberikan Iris pada saat hari jadinya. Lantas, apakah Umi Pipik memang memberikan lampu hijau jika memang Abizar akhirnya benar-benar berjodoh dengan Iris? Dan pesantren. Pemirsa Silet RCTI, Julfati Indraloka, istri almarhum komedian Babe Cabita, melelang sebuah unit skuter antik yang dulunya dimiliki sang suami. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Fati memperlihatkan kendaraan yang menjadi kesayangan almarhum dalam sebuah video kenangan. Ia juga menyebutkan bahwa hasil lelangnya akan disumbangkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Skuter tersebut dibuka dengan harga 100 juta rupiah berlangsung hingga 5 Mei mendatang. Sejumlah selebriti dan Crazy Rich pun berlomba untuk mendapatkannya dan kini sudah berada di angka lebih dari 120 juta rupiah. Aksi Fati melelang barang kesayangan almarhum suaminya untuk pembangunan masjid dan pesantren itu pun menuai reaksi positif dari warganet dan juga sahabat termasuk Alfi Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fati Indraloka, istri dari almarhum pria Prayoga Pratama atau yang biasa kita kenal sebagai Babe Cabita, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman, sahabat, saudara yang telah mendoakan almarhum dan mohon dibukakan pintu maafnya untuk beliau atas kesalahannya yang mungkin pernah dibuat baik disengaja atau tidak. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mewakili almarhum ingin melelang sebuah Vespa Darling 50 cc kesayangan almarhum yang biasa dipakainya untuk ke masjid ketika sholat dan Vespa kesayangan yang sering juga dipakai untuk ngonten. Dan nanti hasil keseluruhan lelang ini akan kami sumbangkan ke pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang ada di Medan dan pembangunan pondok pesantren Al-Bayan Al-Islami yang ada di Deli Serdang. Kami berharap agar barang peninggalan almarhum ini bisa menjadi manfaat. Vespa tuh aku pengen lelang, nanti hasil uang lelangnya pengen aku sumbangin atas nama almarhum. Semoga jadi amal jariahnya, semoga jadi penolong di kuburnya. Alhamdulillah sekali tuh yang jadi penguat. Dibilang tegar, kuat, ya emang harus kuat kan, emang harus kita jalanin. Kalau dibilang siap, gak akan ada pasti yang siap. Fati udah diskusi masalah itu. Bang, ini gimana bang, kata Fati, gimana kamu buat apa? Kayaknya kamu lelang Vespa Babe lah bang. Ya udahlah, lelang lah. Kayak mana bagusnya? Ya udah, bikinkanlah video. Kau minta tolong mana anak, Adnan, Cia, Oki, cari footage-nya, coba dikumpulin segala macam. Kau nonses itu, kau bilang Vespa ini dilelang untuk apa, kemana, dengan harga berapa dibukanya. Kalau menurut aku Darling kan mahal, aku bilang kan. Aku lihat mau berapapun itu, yang penting kita tunggu sampai tanggal 5 Mei. Mudah-mudahan harga terbaik muncul. Insya Allah akan langsung disalurkan oleh keluarga almarhum Fati dan orang tuanya Babe, langsung ke masjid dan pesantren dibutuhkan. Aku haru. Kenapa aku nangis kalau cerita Babe? Karena aku melihat kebaikan Allah pada dia. Allah sayang banget sama dia.
Bahagianya Jessica Mila dan Yakub Hasibuan karena kehadiran sang buah hati jadi pusat perhatian keluarga besar. Kebahagiaan luar biasa menyelimuti rumah tangga Jessica Mila dan Yakub Hasibuan atas kehadiran buah hati tercinta Kiara Arunika. Tak hanya mereka berdua, perasaan yang sama juga mengalir di hati keluarga. Apalagi baby Kiara kini semakin menggemaskan karena sudah mulai merespon orang-orang di sekitarnya dan selalu menjadi pusat perhatian ketika mereka sedang berkumpul. Seperti halnya saat baby Kiara digendong oleh oma dan opanya. Ia tampak memperhatikan mereka yang bernyanyi lagu Batak sambil berjoget penuh sukacita. Di sisi lain, Otto Hasibuan dan sang istri pun tak berhenti tersenyum melihat tingkah cucunya yang menggemaskan. Ngeliatin apa? Ngeliatin apa Ngeliatin itu? apa? Ngeliatin apa? Apa? Ngantuk dia. Ngantuk dia. Beragam-ragam doa bersita-sita di kita manusia. Para singa sindu anggo pangidoa di garuk-garuk jolma. Habis itu setelah menikah juga puji Tuhan langsung dikaruniai anak. Apa ya, kebaikan Tuhan tuh kayak nggak ada habisnya sih di sepanjang tahun. Puji Tuhan disayang sama semua keluarga, suami juga. Heboh Iris Bella dijodohkan dengan Abizar, Umi Pipik tak mempermasalahkan. Jagat maya belakangan ramai dengan perjodohan antara Iris Bella dan Abizar Al-Ghifari. Hal itu bermula dari momen kedatangan Abizar bersama Umi Pipik sekeluarga ke acara ulang tahun Iris Bella beberapa waktu lalu. Oleh warganet mereka disebut cocok satu sama lainnya. Menanggapi hal itu, Umi Pipik mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan. Ia bahkan sudah membicarakannya dengan Iris yang juga menanggapinya dengan santai. Menariknya di momen ulang tahun kemarin, Abizar mengenakan sepatu yang diberikan Iris pada saat hari jadinya. Lantas, apakah Umi Pipik memang memberikan lampu hijau jika memang Abizar akhirnya benar-benar berjodoh dengan Iris? Abi ulang tahun, Ibel dateng ya kan, aku undang Ibel datang. Jadi pas Ibel ngundang ulang tahun, ya aku bilang sama Abi, diundang Ibel nih ya, ya datang. Kayak kemarin dia datang gitu, kayak enak. Abi, Ibel ngasih Abi tuh sepatu, makanya kemarin dipakai itu sepatunya pas acaranya gitu dipakai. Biar seneng yang ngasih kan gitu, kan membahagiakan orang yang memberi itu itu pahala gitu. Iya aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, banyak yang jodohin, hahaha gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng, ya udah monggo siapapun jodohnya. Balik lagi aku bilang aku dikelilingi orang-orang baik, juga aku nggak pernah lelah untuk terus belajar. Itu yang paling penting ya, namanya manusia kan kita terus ingin berkembang. Nah yang paling penting itu. Netizen kaget, Gaga Muhammad tiba-tiba saja sudah bebas. Ditetapkan bersalah dalam kasus kecelakaan di Tol Jagorawi pada Desember tahun 2019 yang mengakibatkan mendiang Laura Anna lumpuh, Gaga Muhammad ternyata sudah menghirup udara bebas.
Hal itu pun sontak membuat publik geger karena ia sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2022 silam. Menurut kuasa hukum Gaga, Fahmi Bahmid, kliennya memang sudah dinyatakan bebas bersyarat sejak tanggal 18 April 2024. Ia pun menegaskan bahwa pembebasan Gaga sudah sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga mendiang Laura Anna terkait kebebasan bersyarat Gaga Muhammad? Alhamdulillah Gaga Muhammad sudah menjadi manusia bebas, selesai masa penahanannya walaupun itu dalam status penahanan bersyarat ya, pembebasan bersyarat. Tapi yang terpenting adalah dia menjadi manusia bebas sehingga dia bisa beraktivitas seperti kita-kita semua. Kait dengan prosesnya itu adalah proses yang diatur dalam undang-undang dan itu menjadi hak semua terpidana. Semua terpidana mempunyai hak-hak, salah satunya adalah remisi, itu adalah pemotongan terhadap tahanan yang hukuman yang diberikan. Itu namanya remisi, ada juga namanya pembebasan bersyarat sehingga seseorang bisa dibebaskan sebelum masa berakhirnya. Dan yang paling bagus adalah dia keluar dalam tanggal 18 April sehingga suasananya masih suasana lebaran. Ya gimana ya? ya udah sih, udah sesuai dengan yang memang diberikan hukumannya kan. Jadi ya sudah, mau gimana lagi? Aku juga nggak ngerti sih sejujurnya, aku juga baru banget tahu infonya. Terus kayak mungkin setahu aku tuh kalau berperilaku baik boleh dikurangin, jadi mungkin karena itu kali ya. Dalam proses sidang dan sidang udah dilaksanakan, diketok palu, dia dihukum, itu selesai, close kasusnya. Nggak ada kewajiban Gaga untuk kesana kemari untuk menemui atau apapun, nggak ada. Nggak ada perintah, itu hanya bersifat moral. Tiba di bandara dari London, Ibnu Jamil langsung dapat surprise ulang tahun dari Yaya, putri tercinta. Di hari ulang tahunnya, Ibnu Jamil mendapatkan kejutan yang sangat membahagiakan dari sang putri, Abigail Katlia Putri. Saat ia baru saja tiba di bandara bersama Ririn Ekawati, tiba-tiba saja Yaya keluar dari mobil membawa kue ulang tahun yang ia buat sendiri. Hal itu sontak membuat Ibnu kaget karena awalnya Yaya mengatakan dia tidak akan datang karena ada les tambahan. Senyum pun terpancar di wajah Ibnu saat ia meniup lilin ulang tahun di atas kue spesial ala Yaya tersebut. Momen itu pun membuat Ibnu merasa sangat terharu dan memberikan pelukan hangat kepada sang putri. Yaya mau surprise Papa Ibnu Ultah. Kamu bawa kue buat apa? Papa Ibnu. Besok ulang tahun nih Bapak Ibnu ya? Ini kue yang bikinan sendiri. Bikinan sendiri? Iya. Hai. Anak-anakku, les ya Pak? Katanya gak dateng, katanya les. Allah. Kue buatan anakku ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Drama. Kalau Yaya paling cuma minta izinnya gini. Yaya, Papa lagi ada proyek, yang proyeknya ini tiap hari. Jadi Papa akan pergi kerja dari pagi sampai malam. Minta izin sama dia. Bapak yang baik buat anak-anaknya. Dia baik dan tanggung jawab. Viral, wasit Shen Yinhao panen hujatan dari warganet dan para selebritis. Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, beberapa keputusan wasit dianggap merugikan Garuda Muda. Emosi pun tak terbendung dan menjadi perbincangan panas warganet di lini masa.
Tak sedikit yang akhirnya menyerbu akun media sosial sang wasit dan melayangkan hujatan. Hal itu sampai membuat Shen Yinhao meminta untuk stop merundung dirinya. Karena apa yang dia lakukan hanyalah menjalankan tugas sebagai pemimpin pertandingan. Kekecewaan luar biasa juga hadir dari kalangan selebriti tanah air, di antaranya Baim Wong, Bunda Korla hingga Denny Caknan mengungkapkan rasa kesal mereka dengan cara yang unik. Begitu pula pasangan Nela Karisma dan Dori Harsa sampai membuat parodi kiriman gaib kepada sang wasit. Bahkan Rizky Bilar sampai mengirimkan pesan langsung ke akun media sosial sang wasit, mengingatkan untuk tidak mengulang perbuatan merugikan salah satu pihak dalam pertandingan. Kelakuan kau ya, joget-joget kayak boti kau ya. Ngelenggok kau. Mau ngapain kau ngelenggok kesenangan kegirangan ya? Awas kau lagi jadi wasit nanti di pertandingan Indonesia dan Irak ya. Pak Erik, tolong wasit jangan dia lagi nanti saat pertandingan Indonesia dan Irak. Siapa sih? Berharap perasaannya mau Indonesia. Woi. Jane rapat hobi, ning malah dadi melo emosi. Mau nih orang apa-apa untuk mah dadi loro. Ngajar ancen praprit ya rumah sama market apa piye. What? Iya, ini juga gua ramen di grup segala, bahkan udah dapet Instagramnya wasit segala macem. Ya Indonesia banget ya. Balik lagi ya udahlah. Ada rasa kecewa tapi yang sudah ya kita harus belajar menghormati semua keputusan. Waktu kita dulu di awal aja udah dilicikin sama wasit waktu lawan Qatar. Kemarin saya sudah baca, sudah prediksi bahwa banyak yang mengatakan, khususnya buat para netizen yang ada di Indonesia, mereka menyampaikan bahwa wasit ini tidak netral dia, bahkan memihak kepada salah satu tim pemain, dan ini bisa dilihat antara pemain Qatar dan pemain sebelumnya gitu. Dan akhirnya terbukti bahwa gol yang dilakukan oleh Ferrari justru dianulur sebagai offside. Format pemain sudah bagus, walaupun setelah kalah 2-0 sudah kepancing emosi ya, tapi ya normal lah. Tapi yang penting, yang kalau gue lihat sih progres tahun ke tahun ya, dari kompetisi per kompetisi sudah membaik permainannya. Yang paling penting itu sih permainan Indonesia bisa dinikmati. Pertandingannya sayang ini, wasitnya keadil. Ya sangat kecewa sekali itu sama wasit saya. Sebetulnya permainan Indonesia itu dulu udah bagus sebetulnya. Pada bagus, cuman wasitnya ya, saya kecewa sama dia. Tetap berharap wasit ngelihatnya lebih subjektif, tapi kelihatannya mereka udah punya tim di belakang situ, jadi ya benar-benar keputusannya walaupun sulit tapi ya harus kita terima gitu.